Hello everyone, how are you today? I hope all of you are great and also happy today. Well, today I am going to talk about biography text. Ya, ada beberapa hal yang nanti kita diskusikan supaya kita betul-betul bisa memahami biography text itu apa dan bagaimana biography text itu. Oke, let's check it out. Nah, our discussion ada beberapa hal yang nanti kita bahas di sini. Yang pertama kita mulai dari definitionnya sendiri, kemudian function, characteristics, language features, the parts, dan juga contoh dari teks biografi ini. Dan contohnya nanti yang saya sajikan adalah contoh yang cukup kekinian supaya lebih up to date begitu. Well, let's go to our first discussion, the definition. Nah, definisi teks biografi ini adalah menceritakan factual description. Jadi, deskripsi yang faktual atau yang nyata, real dari seseorang. Dan biografi ini merupakan sebuah a true story, sebuah cerita yang nyata, bukan cerita yang hayalan ataupun cerita yang dikarang oleh seseorang. Dan yang diceritakan itu it can be someone's childhood, education, career, relationship, family, and death. And then fungsi dari teks biografi ini adalah to give the details. Jadi hal-hal yang rinci dari someone's life in fun and informative way. Jadi supaya nggak kaku dan nggak membuat orang atau readersnya bored, itu disajikan in fun and informative way dan untuk menambah hasanah pengetahuan kita juga. Okay, let's go to the next part. We are going to talk about the characteristics. Nah, jadi teks biografi ini kenapa disebut teks biografi? Karena ada beberapa karakteristik yang membedakan dari hanya sekedar cerita biasa ataupun deskripsi tentang seseorang. Yang pertama, teks biografi ini ditulis oleh orang lain. Jadi orang lain menuliskan tentang seseorang lain lagi. Jadi contoh ada penulis namanya A. Dia menuliskan teks biografi tentang si B. Gitu. The second one, biography text ini is based on factual data. Jadi apa yang disajikan di sana tahun-tahunnya, kemudian for example bisa ada jenjang pendidikannya, itu disajikan berupa data yang factual, bukan karangan, bukan informasi yang belum pasti. Jadi data yang disajikan di sana itu hampir bisa dipastikan adalah data yang factual. Yang ketiga, biography text ini is informal language. Jadi bahasa yang digunakan dalam penulisan teks biografi ini adalah bahasa yang formal atau yang resmi, bukan bahasa casual ketika kita ngobrol dengan teman, dengan sesama pelajar, sesama rekan kerja, bukan seperti itu, tapi dalam bahasa yang lebih formal. Dan yang terakhir, karakteristik dari teks biografi ini adalah written in chronological order. Jadi penyampaian informasinya itu urut. Contoh menceritakan tentang somebody's atau someone's childhood. Itu mulai dari dia lahir, kemudian usia balita, kemudian usia primary school, dan seterusnya. Jadi nggak lompat-lompat gitu. Okay. You got it? Yes. Then,
Kalau tadi karakteristik secara umum, nah sekarang kita membahas tentang features dari kebahasaan atau fitur-fitur kebahasaannya. Boleh dibilang karakteristik dari segi kebahasaannya. Ada 3 yang kuat dalam biography text ini. Yang pertama itu, teks biografi ini mostly menggunakan simple past tense. Jadi terutama dalam penyampaian event-eventnya gitu ya, itu dia disampaikan dalam simple past tense dengan it can be active, it can be passive. Dan juga biography text ini banyak menggunakan temporal conjunction seperti after, as soon as, at first, before, and so on. Jadi supaya menunjukkan urutan waktu yang jelas di sana. Ya, saya nggak perlu membahas terlalu banyak di sini. Let's go ahead. Nah, bagian dari biography text ini ada 3, cuma yang ketiga ini kadang ada, kadang tidak ada. Jadi belum pasti ada. Yang pertama itu orientation. Orientation itu merupakan gambaran umum dari seseorang yang sedang ditulis atau diceritakan dalam teks. Biasanya sebetulnya dia dikenal sebagai apa, biasanya diceritakan dalam orientation. Kemudian bagian yang kedua adalah events. Events ini merupakan kejadian-kejadian yang dialami oleh orang yang dituliskan dalam biografi itu. And reorientation ini adalah menguatkan kembali tentang siapa sih sebetulnya yang ditulis itu dan apa yang bisa kita pelajari atau yang kita bisa dapatkan dari cerita atau biografi dari seseorang itu tadi. Supaya lebih jelas seperti apa itu orientation, events, ataupun reorientation itu, kita langsung melihatnya dalam teks. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, teks biografi yang saya ambil ini cukup kekinian karena orang yang dituliskan biografinya ini masih hidup, masih menjalani pekerjaannya sampai saat ini, dan merupakan orang yang cukup memiliki peranan yang penting di dunia pada saat ini. Dia adalah Sundar Pichai. Ya. Sundar Pichai ini adalah CEO dari Google dan juga Alphabet. Jadi dia menjadi CEO dari Google sejak 2015 dan menjadi CEO dari Alphabet, merupakan perusahaan dari yang menaungi perusahaan-perusahaan Google juga di tahun 2019. Ya. Dia menggantikan peran founder dari Google. Nah, seperti di pembahasan sebelumnya, bagian dari teks biografi ini ada orientation, ada events, dan kadang-kadang ada reorientation. Nah, pada bagian orientation di sini sangat jelas menceritakan tentang sosok ini, Mr. Sundar Pichai ini, dalam kalimat-kalimat yang singkat yang mudah dipahami, yaitu mulai dari di mana dia dilahirkan, kapan dia dilahirkan, dan dia pekerjaannya ini apa. Jadi kurang lebih apa yang melekat pada diri seseorang ini, pada Mr. Sundar Pichai ini, dan yang dia kerjakan, profesinya dia apa. Itu dalam orientation. Dan dalam orientation ini tidak perlu panjang lebar, cukup sederhana, beberapa kalimat, tetapi mengcover deskripsi dari
orang yang kita tuliskan biografinya dalam teks. Oke, kita lanjut. Ini paragraf berikutnya yang merupakan event, bagian eventnya. Jadi ada 1, 2, 3 paragraf yang merupakan bagian dari eventnya ini. Dan di sini sudah saya beri tanda banyak sekali penggunaan past form verb yang biasanya kita temui dalam simple present, simple past verb. Simple past tense. Oke. Di sini saya beri 2 tanda. Tanda yang pertama itu adalah tanda kotak merah. Tanda kotak merah ini merupakan penggunaan past form verb. Dan tanda underline atau garis bawah. Garis bawah ini menunjukkan temporal conjunction-nya. Jadi banyak sekali penggunaan temporal conjunction supaya menunjukkan kejadian secara berurutan. Jadi tidak lompat dari satu masa ke masa yang lain dan kemudian kembali lagi. Dari awal ini dimulai dari kehidupan masa kecilnya, kemudian menginjak usia remaja, dia sekolah di mana. Jadi pada paragraf ini menceritakan kronologi dari awal ketika dia masih kecil sampai dia akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di Amerika dan akhirnya bekerja di sana. Di paragraf yang kedua, paragraf ini menceritakan tentang awal karir dari Mr. Sundar Pichai ini. Sama di paragraf yang kedua dari event ini, banyak penggunaan past form verb. Ada yang bentuknya aktif, ada juga yang bentuknya pasif seperti contoh di sini, which was released to the public, bla bla bla. Pada paragraf ini menceritakan tentang karir pertama dari atau awal-awal karir dari Mr. Sundar Pichai ini. Dan diceritakan secara urut. Mulai tahun 2004, kemudian ada tahun 2008, 2012. Jadi tidak lompat-lompat 2012 dulu, baru 2004 seperti semacam flashback, bukan. Jadi diceritakan secara urut kronologinya. Dan di paragraf yang terakhir dari event ini menceritakan tentang achievement yang dia peroleh setelah dia awal meniti karir, kemudian sampai sekarang menduduki posisi yang amat sangat penting di Google dan juga di Alphabet, yaitu sebagai CEO. Sama pada paragraf ini juga banyak sekali penggunaan past form verb, kemudian temporal conjunction-nya, dan diceritakan secara urut dan sangat urut sekali di sini. Dan teks ini saya ambil dari alamat ini. Teman-teman bisa mencari lagi. Kalau if you need more biography text, bisa kunjungi website ini supaya mendapatkan lebih banyak lagi biography text yang lain. I think that's it. Thank you so much for today's discussion. I hope everybody is great and safe. See you next time. Bye-bye.